Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali di video kedua tentang pembahasan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Di video pertama kemarin, kita sudah saling memahami, sudah sama-sama memahami, sudah mendiskusikan tentang apa itu definisi RPS, Rencana Pembelajaran Semester, apa rujukan RPS, yang ketiga, apa unsur-unsur RPS menurut SN Dikti pasal 12. Kemudian yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip pembuatan RPS. Yang kelima, kita juga sudah mendiskusikan langkah-langkah pembuatan RPS. Dan terakhir, yang keenam, kita sudah mendiskusikan format RPS. Di video yang kedua ini, perkenankan saya untuk sharing tentang hubungan antara RPS dengan KKNI dan SN Dikti. Apa hubungan RPS dengan KKNI dan SN Dikti? Apa hubungan rencana pembelajaran semester dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi? Karena itu, inilah poin kita pada pembahasan kali ini. Ini dia, saudara-saudaraku, poin kita yang akan kita bahas pada video yang kedua ini. Oke, RPS, KKNI, dan SN Dikti. Sekali lagi, kita akan mendiskusikan, kita akan sama-sama membicarakan pada kesempatan ini hubungan antara ketiganya ini. Hubungan antara RPS, KKNI, dan SN Dikti. Oke, RPS dengan KKNI dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Hubungannya seperti apa? Itu yang akan kita diskusikan, karena RPS ini tentu sebagai kurikulum dari mata kuliah seorang dosen tidak boleh lepas dari semangat KKNI dan SN Dikti. Saudara-saudaraku, sebelum kita melihat hubungan ketiganya itu, tentu dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan kembali apa itu KKNI dan apa itu SN Dikti, sehingga dengan mudah kita nanti akan melihat hubungan antara ketiganya, hubungan antara RPS dengan KKNI dan SN Dikti. Jika di pelatihan-pelatihan, di workshop-workshop untuk mencari hubungan antara ketiganya, kami biasanya mengajukan 9 pertanyaan ini. 3 pertanyaan tentang KKNI. Apa itu KKNI? Mengapa KKNI dibuat? Dan bagaimana cara penerapan KKNI? Boleh juga saudara-saudaraku mencari dulu informasi apa KKNI, mengapa KKNI dibuat, dan bagaimana cara penerapan KKNI. Kemudian 3 pertanyaan berikutnya berhubungan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Apa itu SN Dikti? Kemudian mengapa SN Dikti dibuat? Dan bagaimana penerapan SN Dikti pada RPS tentunya ya. Sebagaimana juga KKNI ini hubungannya dengan RPS. Kemudian bagaimana hubungan KKNI dengan SN Dikti? Bagaimana hubungan KKNI dengan RPS? Dan bagaimana SN Dikti dengan RPS? Setelah menjawab 2 ini, kita nanti insya Allah bisa menjawab yang rumpun pertanyaan, 3 pertanyaan di rumpun ketiga ini. Karena itu, pertama-tama tentu kita akan mendiskusikan dulu apa itu KKNI, kemudian yang kedua apa SN Dikti, dan yang ketiga kita baru akan bisa melihat hubungan antara KKNI dan RPS, hubungan SN Dikti dengan RPS, rencana pembelajaran semester ini. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang akan kita diskusikan dan harus kita
cari informasinya seperti dipikirkan oleh si Mas atau si Abang ini nih. Baiklah, kita akan ke RPS, ke penjelasan tentang KKNI, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu beberapa peraturan pendidikan tinggi yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kemenristekdikti. Ada peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Kerangka Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi hampir 10 tahun saudara-saudaraku, usianya sekarang 2021. Usia KKNI ini yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Nah, di mana SNDikti itu diterbitkan pada tahun 2014 awalnya oleh Kemendikbud, yaitu nomor 49 tahun 2014 tentang SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian juga diterbitkan ulang, disempurnakan oleh Permen Ristekdikti nomor 44 tahun 2015. Nomornya berubah menjadi nomor 44 dari asalnya nomor 49 dan diterbitkan kembali pada tahun 2018, kemudian 2019 juga. Nah, untuk kesempatan awal ini kita akan diskusi tentang KKNI. Apa itu KKNI, mengapa dibuat, dan bagaimana dia diaplikasikan khususnya di RPS dan pada umumnya tentu di kurikulum program studi kita masing-masing. Very good. Oke. Nah, saudara-saudaraku, ini dia KKNI. Kalau kita diskusi KKNI dimanapun, kita akan dikasih gambar ini, saudara-saudaraku. Akan dikasih gambar 1, 2, 3, 4, sampai 9. Apa makna 1 sampai 9 ini nanti kita akan sama-sama diskusikan. Oke. Apa KKNI? Merujuk Perpres nomor 8 tahun 2012 tadi tentang SNDikti, KKNI itu adalah perangkat kualifikasi nasional Indonesia yang selanjutnya akan disebut sebagai dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan. Nah, ini dia. Kepentingan kita di pendidikan tinggi, kerangka penjenjangan. Oke. Capaian pembelajaran. Nah, ini dia. Ini yang harus kita ingat, 2 kata kunci. Kerangka penjenjangan 1 sampai 9. Kemudian penjenjangan capaian pembelajaran 1 sampai 9 yang dapat menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Untuk kita yang ada di lembaga formal, berarti tangkap saja 2 kata kunci ini, kerangka penjenjangan dan capaian pembelajaran. Itu makna kualifikasi. Kerangka penjenjangan dan penjenjangan capaian pembelajaran. Sekali lagi, kata kuncinya adalah kualifikasi ini. Kata kuncinya adalah kualifikasi. Ini. Apa yang dikualifikasikan? Penjenjangan, kerangka penjenjangan dan capaian pembelajaran di pendidikan formal. Nah, kita semua umumnya bekerja di pendidikan formal. Oke? Kata kunci KKNI adalah kualifikasi pendidikan tinggi berupa kerangka penjenjangan 1 sampai 9 ini penjenjangan dan capaian pembelajaran. Kualifikasi capaian pembelajaran 1, kualifikasi kerangka penjenjangan, 2, kualifikasi capaian pembelajaran. Bagaimana kualifikasi penjenjangan dan bagaimana kualifikasi capaian pembelajaran atau kompetensi? Nanti setelah ini kita akan diskusikan. Nah, ini jenjang kualifikasi sudah ya. Ini kualifikasi jenjang. Kualifikasi penjenjangan atau jenjang kualifikasi
adalah tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional. Disusun berdasarkan ukuran pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja. Itu jenjang kualifikasi atau kualifikasi kerangka penjenjangan. KKN ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, dan pelatihan, karena tadi penyetaraan yang dimiliki negara Indonesia. KKN ini terdiri dari 9 jenjang kualifikasi. Nah, jenjang kualifikasi lagi terdiri dari 9. Yang dimulai dari kualifikasi 1 yang terendah sampai kualifikasi 9 yang tertinggi. Itu dia. Apa jenjang 1, kualifikasi 1, apa kualifikasi 2, nanti akan kita sama-sama mafhumi dan tentu sebetulnya sudah kita sama-sama pahami bersama. Jenjang kualifikasi KKNI 1 sampai 9 tadi dijelaskan di KKNI pasal 5 bahwa jenjang 1 itu, ini dia, adalah pendidikan dasar. Bukan sekolah dasar, pendidikan dasar. Kemungkinan taman kanak-kanak selain sekolah dasar, mungkin masuk di sini ya, PAUD, pendidikan dasar. Kalau sudah, selama ini sepertinya belum dimasukkan ke sini. Mungkin sudah. Intinya pendidikan dasar itu sekolah dasar dan di bawahnya. Itu jenjang kualifikasi yang ini, yang terendah tadi. Oke, biasanya kita juga menyebutnya level 1. Level 2, jenjang kan level toh. Jenjang 2 adalah pendidikan menengah. Oke. Kalau pendidikan menengah berarti kan sekolah menengah pertama sama sekolah menengah atas. SL atau SLTP, SLTA. Menengah ya sekarang sebutannya. Kemudian level 3 itu diploma 1. Level 4 adalah diploma 2. Level atau jenjang 5 adalah diploma 3. Kemudian jenjang 6 atau level 6, ini dia harus diingat, adalah diploma 4 atau sarjana terapan atau sarjana. Nah, kita umumnya ada di level 6 ini ya, di jenjang 6 ini, pasti di jenjang ini. Di S1. Level 6 ini adalah S1. Jadi kita semua kalau ngajar di S1, jangan lupa jenjang kualifikasinya adalah 6. Kemudian magister terapan dan magister atau magister paling rendah setara dengan 8. Oke, magister ini 8 dia. Sini. Oke, magister ini di sini S2 ini. Oke. Kemudian lulusan doktor atau doktor terapan yang paling tinggi ini 9 ini. 9 ini. Oke. Masih ada di bawahnya pendidikan profesi level 7 atau 8. Oke, ini dia. Pendidikan profesi level bisa masuk level 7, bisa masuk level 8. Kemudian pendidikan spesialis penyakit dalam, spesialis apa, masuk jenjang 8 dan 9. So, sekarang kita tahu kalau kita lagi ngajar atau lagi buat RPS untuk S1, jangan lupa levelnya atau jenjangnya adalah level 6. Dan kalau kita ngajar di S2, berarti jenjangnya atau levelnya ada 8. Kalau kita buat RPS atau ngajar di S3, doktor, itu di level 9. Artinya, jika saudara-saudaraku kita semua di hari yang sama mengajar di S3 atau buat RPS untuk S3, kemudian lanjut ngajar di S1, itu kita harus menurunkan jenjangnya, levelnya. Jangan sampai ngajar di S1, ya bagus seperti S3, tapi mungkin keberatan untuk mahasiswa. Begitupun setelah ngajar di S1, kalau mau ngajar ke S2 harus beda.
atau buat RPS. Begitu pula setelah ngajar di S1 masuk kelas S3, ya harus beda penjenjangnya. Penjenjangannya, kualifikasinya. Karena yang satu level 6 atau jenjang 6, kalau S2 level 8, dan S3 adalah level 9. Itu saudara-saudaraku, KKNI itu yang pertama, jenjang kualifikasi. Oke, ingat, mohon diingat, KKNI adalah jenjang kualifikasi 1 sampai 9 ini. Selain itu KKNI juga, saudara-saudara, bicara tentang kualifikasi capaian pembelajaran. Tadi sudah disinggung kalau ngajar di S1, buat RPS atau ngajar di S1 pasti harus berbeda dong dengan di S2. Oke. Nah, ini tadi. Nah, sekarang kita ke sini. Bagaimana capaian pembelajaran untuk S1? Bagaimana capaian pembelajaran untuk S2? Itu sudah ada kualifikasinya di KKNI. Oke. Nah, ini dia 1 sampai 9. Tadi sudah disinggung kalau ngajar di level 6 di S1, CP-nya beda dengan di bawahnya, dengan di atasnya. Nah, kita ini kalau di S1 di 6 ini, tengah-tengah nih. Jangan sampai ngajar S1 rasa SMA. Oke. Tapi S1 harus rasa S1, syukur-syukur bisa rasa S2. Tapi minimal di sini itu sudah sesuai dengan kualifikasi capaian pembelajaran. Mari kita lihat. Oke. Di pasal 6 KKNI ayat 1 disebutkan penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas lulusan ini sama sebetulnya. Jenjang ini tingkat operator. Jadi yang 1 sampai 3 ini operator. Kemudian jenjang 4 sampai 6 itu teknisi atau analis. Nah, jelas sekarang bahwa di S1 kita itu kemampuannya ini analis. Oke. Jadi kemampuan apapun baik di RPS maupun di kurikulum prodi harus minimal kemampuannya analis. Mampu menganalisis. Kalau di taksonomi itu kognisi 4, C4, analyzing. S1 berarti tidak boleh lagi understanding, memahami karena itu C2. Oke, S1 minimal analisis. C4 di taksonomi ya, kata kerja operasional kognisi. Kemudian untuk jenjang 7 sampai 9 itu tingkat ahli. Jadi tidak lagi menganalisis, tapi di C5, C6 ahli kan? Sudah di ahli. Ini rahasia atau poin dari KKNI. Tadi jenjang kualifikasi, yang kedua capaian pembelajaran. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kalau ngajar di S1, baik di RPS maupun CP di RPS maupun di kurikulum prodi, minimal kemampuannya adalah mampu menganalisis, analyzing. C4, tidak boleh di bawahnya. Tidak boleh lagi menyebut, mengetahui, memahami. Itu levelnya di bawah level. Oke. Nah, apalagi kalau ngajar atau buat RPS S2 ini. Dan S3 tentu di atas menganalisis. Itu saudara-saudaraku tentang KKNI. 1 penjenjangan 1 sampai 9, yang kedua ini kualifikasi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di S1 sekali lagi minimal menganalisis. Bisa dilihat dari pasal 6 ini, mohon dicek Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKN ini. Baiklah, selanjutnya
kita akan mendiskusikan ini dia SNDIKT. Oke. Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDIKT menurut Permendikbud ini nomor 49 tahun 2014, ada yang nomor 44 tahun 2014, bahwa standar nasional pendidikan tinggi itu dibagi menjadi 4, yaitu standar nasional pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing ada 8 standar. Yang pendidikan ada juga 8 standar. Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pelajaran, standar dosen, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Masing-masing 8. Nah, kita yang ada hubungannya dengan RPS, rencana pembelajaran semester, seperti yang sudah didiskusikan di video pertama, 4 ini. Standar kompetensi lulusan mata kuliah, atau yang ada di CPMK dan sub CPMK, kemudian standar isi pembelajaran atau bahan kajian atau materi pembelajaran, kemudian standar proses pembelajaran yang di RPS masuk kolom strategi, metode, dan bentuk pembelajaran, kemudian standar penilaian pembelajaran yang di RPS ada kolom-kolomnya deskripsi tugas, kemudian kriteria indikator penilaian, yang terakhir bobot penilaian 3. So, SNDIKT yang ada hubungannya dengan atau langsung dengan penyusunan RPS 4 unsur ini yang kemarin sudah ada di video pertama. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah bisa menyimpulkan kalau KKNI adalah jenjang kualifikasi penjenjangan 1 sampai 9 dan kualifikasi capaian pembelajaran, sekali lagi, KKNI adalah jenjang kualifikasi 1 sampai 9 dan kualifikasi capaian pembelajaran, ada analis, ada ahli, ada pemula tadi. Nah, S1 ada di analis. Dan RPS kemarin sudah diskusikan adalah dokumen yang disusun oleh dosen atau nama lainnya ya, yang memungkinkan mahasiswa belajar sehingga berorientasi belajar. Karena itu di prinsip pembuatan RPS harus berorientasi kepada mahasiswa. Dan KKNI tadi, dan SNDIKT adalah standarisasi pendidikan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Maka kita bisa menarik hubungan antara RPS dengan KKNI, RPS dengan SNDIKT, RPS dan KKNI juga dengan SNDIKT. Nah, pertama-tama kita akan lihat hubungan antara KKNI dan SNDIKT. KKNI ini duluan tahun 2012, kemudian SNDIKT ini khusus tentang pendidikan tinggi 2014 sampai sini. Kalau KKNI ini kan semuanya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sedangkan SNDIKT khusus untuk pendidikan tinggi, RPS adalah mata kuliah yang ada di pendidikan tinggi. Rencana. Apa hubungan antara ketiga ini? Tentu hubungannya, jawabannya bukan hubungannya erat sekali, memang karena erat sekali. Dan hubungannya bukan hubungan yang baik-baik saja. Oke, bukan itu jawabannya. Oke, apa hubungan SNDIKT dengan KKNI? Merujuk. Oke. SNDIKT merujuk KKNI. SNDIKT karena dia khusus pendidikan tinggi mulai dari D1 sampai doktor. Nah, bagaimana RPS yang kita buat? Nah, RPS itu harus merujuk KKNI. RPS tidak boleh lepas dari KKNI ini. Kalau RPS yang dibuat adalah untuk S1, maka kemampuannya harus sesuai dengan level 6, yaitu analyzing. Kalau RPS yang dibuat untuk S2 dan S3, tentu kemampuannya bukan analyzing lagi, tetapi di bawah itu. Mungkin C6, creating, atau minimal C5, evaluating. Oke. RPS juga tentu harus merujuk KKNI, SNDIKT ini. Oh gitu.
Jelas sekarang saudara-saudaraku hubungan antara RPS dengan KKNI dan SNDikti yang secara sadar kita harus tahu ketika buat RPS, ini RPS untuk S1, apa RPS untuk S2, apa RPS untuk ketiga. Nah, jika digambarkan lagi secara singkat, kita bisa menggambarkan ulang hubungan antara RPS dengan SNDikti ini. Oke. Oke. Tadi sudah digambarkan bahwa RPS itu merujuk ini RPS, ini SNDikti, sama saja sebetulnya. Di sini KKNI, tadi beda dengan tadi. Oke, hubungannya tadi ini dia, SNDikti merujuk KKNI. Oke, RPS merujuk sini, RPS merujuk sini. RPS merujuk SNDikti, RPS merujuk KKNI. Nah, sekali lagi sewaktu kita buat RPS untuk S1, berarti kita harus merujuk KKNI. Apa dia? Level atau jenjang 6. Yang kemampuannya adalah analyzing. Oke. Kalau kita buat RPS S2 dan S3 tentu harus berbeda karena S2 levelnya adalah level 8 dan S3 adalah levelnya 9. Ini baru di RPS. Belum di standar proses pembelajarannya nanti, belum di materinya. Oke. Dan S2 level 8 sama level ini sudah masuk ke ahli, bukan analisis lagi. Mungkin C5 atau C6, kalau ini C4. Ini evaluating, ini creating, mendesain, membuat, mengkritisi, dan lain-lain. Itulah saudara-saudaraku rahasia hubungan antara RPS dengan KKNI dan SNDikti. RPS harus merujuk KKNI dan RPS juga harus merujuk SNDikti. Itulah deskripsi singkat, penjelasan singkat, sharing singkat dari saya untuk saudara-saudara sekalian, terutama dosen pemula dan terutama pula dosen pemula yang non kependidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya saudara-saudaraku. Di video selanjutnya kita akan sudah masuk ke materi bagaimana mendesain bahan kajian yang sesuai dengan KKNI dan SNDikti. Video selanjutnya juga kita akan mendiskusikan bagaimana mendesain kompetensi CPMK dan sub CPMK yang merujuk KKNI dan SNDikti. Pertemuan selanjutnya lagi insya Allah kita akan mendiskusikan bagaimana menentukan standar proses pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran yang sesuai, yang merujuk KKNI dan SNDikti. Dan tentu pula di pertemuan selanjutnya, video selanjutnya insya Allah kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mendesain standar penilaian pembelajaran, evaluasi, deskripsi tugas, kriteria penilaian indikator, dan bobot penilaian yang merujuk KKNI SNDikti. Semuanya kita rujuk ke standar nasional pendidikan tinggi. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.